Baiklah, di sini kami akan menjelaskan materi pertama, yaitu identifikasi risiko. Identifikasi risiko merupakan suatu proses yang secara sistematis dan terus-menerus dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan timbulnya risiko atau kerugian terhadap kekayaan, hutang, dan personil perusahaan. Nah, di PT Wadah Pelabuhan terdapat 27 resiko yang sudah terjadi dan berkemungkinan mengganggu proses bisnis perusahaan. Di antaranya terdapat dalam kategori resiko marketing, resiko produksi, resiko sumber daya, resiko pelayanan, dan resiko finansial. Dan pada tabel 2 itu terdapat klasifikasi risiko dengan risiko marketing, kode risiko M1, M2, M3, M4, M5, dan M6. Mengapa dikasih kode M1, M2, M3 sampai M6? Karena resiko marketing terdapat di dalam tabel identifikasi resiko terdapat pada nomor 1 sampai nomor 6. Dan pada risiko produksi itu terdapat kode risiko P7, P8, P9, P10, P11, P12, P22, dan P23. Karena dalam tabel identifikasi resiko produksi terdapat pada nomor 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, dan 23. Dan pada risiko sumber daya manusia itu terdapat pada kode SDM 13, SDM 14, SDM 15, SDM 16, SDM 17, dan SDM 21. Karena pada tabel identifikasi resiko sumber daya manusia terdapat pada nomor 13, 14, 15, 16, 17, dan 21. Pada risiko pelayanan itu terdapat kode risiko dengan PL18, PL19, dan PL20. Karena pada risiko pelayanan, pada tabel identifikasi resiko itu terdapat pada nomor 18, 19, dan 20. Dan terakhir, risiko finansial itu terdapat kode dengan F4, F25, F26, dan F27. Karena pada tabel identifikasi resiko finansial terdapat pada nomor 24, 25, 26, dan 27. Baiklah, di sini masuk ke tabel 3, yaitu peta toleransi sebelum mitigasi resiko. Langsung saja, di sini ada beberapa kategori, mulai dari yang sangat rendah, sedang, tinggi, bahkan sangat tinggi. Yang pertama itu ada kode P8, yaitu resiko kerusakan barang, dan kode SDM 21, yaitu resiko ketidakpuasan karyawan dalam bekerja. dengan kategori resiko sangat rendah karena dia tidak signifikan dan juga sering terjadi. Selanjutnya itu kode M2, yaitu resiko selera konsumen yang berubah-ubah, kode M4, yaitu resiko strategi pemasaran yang minim, dan kode SDM 17, yaitu resiko kecelakaan dalam bekerja. dengan kategori rendah karena minor dan hampir sering terjadi. Selanjutnya ada P10, yaitu resiko kurangnya dana, dengan kategori sedang yang karena tidak signifikan dan hampir pasti terjadi. Selanjutnya ada P7, yaitu resiko kurangnya produktivitas, dan PL19, yaitu resiko ketidakpuasan konsumen terhadap pelayanan yang ada, dengan kategori tinggi karena dia signifikan dan kadang terjadi. Yang terakhir ada SDM 13, yaitu resiko minimnya interaksi antar sales dan konsumen, dengan kategori sangat tinggi karena dia sangat signifikan dan hampir pasti terjadi. Nah, di situ tadi kami hanya menjelaskan satu dari setiap kategori karena tidak ada waktu untuk kita jelaskan semua. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami berikut. Baiklah, pada tabel 4 ini yaitu penilaian atau asesmen resiko. Di tahap ini kita merespon tabel identifikasi risiko yang memiliki kategori risiko tinggi dan sangat tinggi. Setelah dilihat terdapat 12 risiko. Yang pertama dari kemungkinan risiko terjadi yaitu yang pertama produk ditolak oleh konsumen. Rankingnya kategori risiko adalah sangat tinggi. Yang kedua yakni strategi penetapan harga dengan ranking 21 tinggi. Yang ketiga yakni strategi pemasaran yang tidak memadai dengan ranking 16 yakni tinggi.
Yang terakhir atau yang keempat, kurangnya produktivitas dengan ranking 18 yaitu tinggi. Baiklah, setelah direspon, kemungkinan resiko terjadi yakni produk ditolak oleh konsumen, opsi perlakuan reselling dengan ranking 9 dengan kategori resiko minor. Yang kedua, strategi penetapan harga dengan opsi perlakuan risk acceptancy dengan ranking 6 yang tadinya lebih tinggi menjadi lebih rendah dengan kategori risiko minor. Dan yang ketiga yakni adalah strategi pemasaran yang tidak memadai dengan opsi perlakuan risk reducing dengan ranking 8 dengan kategori yang tadinya tinggi dan juga yang menjadi rendah kategori risiko minor. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya berikutnya. Baik, selanjutnya pada tabel 5 terdapat peta toleransi setelah mitigasi risiko. Yang pertama yaitu P23, yaitu risiko keterbatasan bahan baku berada pada kategori tinggi. Setelah direspon risiko tersebut dengan cara menerima risiko, maka yang tadi rankingnya tinggi menjadi sangat rendah karena tidak signifikan dan jarang terjadi. Yang selanjutnya ada M6, Risiko strategi pemasaran yang tidak memadai berada pada kategori tinggi. setelah direspon risiko tersebut dengan cara pengurangan risiko, maka yang tadi rankingnya tinggi menjadi sedang karena minor dan kadang terjadi. Baiklah, sekian manajemen risiko perusahaan dari kelompok kami.